maaf kepada saya. Saya juga nggak tahu kenapa video itu beredar. Yang seperti kalian lihat, kalau orang tidak bersalah, buat apa dia minta maaf sampai menangis? Itu satu. Kedua, pada saat saya bikin BAP di Polda Jawa Timur, Pak Suwancono sebagai kami memfasilitasi kami berdua karena Ferry minta maaf sama saya. Saya tanya, apa minta maafnya? Atas perbuatan apa dia minta maaf? Kemudian dia tiba-tiba bersujud. Ada 10 orang di dalam ruangan itu kalau nggak salah. Ada Pak Suwancono sebagai Kanit Polda Jawa Timur, ada Ibu Mas Citra yang buat BAP, ada Atala di depan saya, ada semua polisi itu di ruangan kami. Dia bersimpul, kemudian dia bilang, jadi bukan saya sendiri yang mendengarkan, boleh ditanya orang yang masih hidup semua. Pertama kali Ferry bilang, Nena, Abi orang kecil, Abi orang miskin, maafin Abi. Langsung saya bilang, Abi nggak ada hubungannya sama miskin dan kecil, karena saya tidak pernah melihat itu. Abi akui, Abi sering meeting saya, sampai saya sakit tulang rusuknya. Ngaku nggak Abi? Saya nggak bisa ngerekam karena di Polda tidak boleh ada handphone. Ngaku nggak Abi? Kalau Abi nggak ngaku kita nggak usah ngomong. Kemudian dia mengaku, iya, Abi akui. Saya tanya sama Pak Yanua, dengar Pak Yanua? Semua dengar? Iya. Kedua, Abi akui, Abi sering bekap saya sampai saya nggak bisa napas, sampai saya harus begini, kayak orang smackdown. Tolong, saya udah hilang napas. Baru dia lepas, Abi akui itu. Dia diam, iya saya akui. Pak Suwancono dengar ngaku dia. Yang ketiga, Abi akui, kalau Abi tanggal 8 Januari, pas kita berantem, Abi angkat, Abi dorong saya, Abi tindih badan saya sehingga saya nggak bisa bergerak, kaki saya, Abi pegang tangan saya, itu semua di BAP sudah saya reka ulang sama Polwan di sana. Kemudian Abi tekan kepala saya, Abi kunci dengan jidat Abi squeeze. Dari kalau hitungan 1, 2, 3, 4, 5, segitu sakit, bukan benturan hit sekali, bukan. Sampai saya lihat atap dari yang putih warnanya tembok sampai hitam karena sakit, sampai saya bilang, Abi ini kayaknya tulang hidung saya geser atau patah, Abi tolong. Baru dia lepas. Setelah dia lepas saya berdiri, pertama yang saya rasakan hangat dan kemudian darah begitu mengocor keluar seperti air bah. Saya juga, itu bukan mimisan sama sekali. Makanya sampai ke lantai, sampai ke handuk, sampai ke kaos yang saya pakai manset, sampai ke spray. Alhamdulillah saya sudah diambil DNA darah saya. Setelah selesai saya diopname 4 hari di Mitra Keluarga Surabaya, disamakan DNA saya. Jadi yang di lantai darah saya, yang di kaos, yang di handuk, yang di semua itu darah saya. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya dimudahkan semua. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya belajar. Daripada saya terpuruk, saya bilang sama Bang Hotman, Bang, saya maknai ketentuan Allah ini. Saya nggak mau bilang musibah. Saya maknai ketentuan Allah ini sebagai kontribusi saya ke depan kepada semua perempuan dimanapun kalian berada yang mengalami KDRT, baik fisik, psikis, seksual, harassment, atau apapun, penelantaran ekonomi, atau apapun namanya. Saya baru baca undang-undang PKDRT nomor 23 kalau nggak salah tahun 2004. Saya baca sekarang, saya maknai sekarang kalau kita harus speak up. Dari speak up kita jalani proses hukumnya. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry kalau mereka salah paham terhadap apa yang saya alami, karena mereka tidak ada di TKP. Tapi yang saya pahami, Allah tidak pernah tidur. Kenapa saya selamat? Karena Allah mau saya mengungkapkan ini. Karena Allah mau. Saya harus berjuang demi keadilan saya. Karena pada saat saya lari-lari itu 30 menit,
hanya Allah yang ada di samping saya. Seperti itu Bang Hotman, berkali-kali saya cerita ini, tidak akan pernah berbeda urutannya, karena itu yang saya alami. Jadi semua tergantung Ferry Irawan. Kalau dia suami yang masih punya hati nurani, dia suami yang khilaf, dia akan minta maaf dari awal, dan keluarganya pun akan mengerti dari awal. Tapi kalau sudah sampai di titik ini, saya di plain victim, buat saya nggak masalah, karena saya tahu Polda, polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya Mama, terus Mama, Papa, Rena, semua tante saya Bang Hotman. Saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah preskon saya pertama dan yang terakhir, karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari ada apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semuanya. Kalian profesional, sudah selalu mengawal kasus ini, dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.